Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saudi Samsudin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi kuliah termodinamika satu, yaitu tentang perpindahan energi melalui kalor. Langsung saja kita ke materinya. Pendahuluan, energi panas atau kalor. Energi merupakan salah satu besaran fundamental dalam ilmu fisika yang dapat berubah bentuk tetapi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Salah satu bentuk perubahan energi yang paling umum terjadi di alam maupun dalam teknik sistem teknik adalah perpindahan energi melalui kalor atau panas. Kalor adalah energi yang berpindah dari suatu benda ke benda lain akibat adanya perbedaan suhu. Proses ini sangat penting dalam berbagai bidang, seperti rekayasa mesin, industri, sistem pendingin, hingga fenomena alam. Contohnya perpindahan panas terjadi saat mesin mobil beroperasi, saat tubuh manusia menyesuaikan suhu dengan lingkungan, ataupun saat energi matahari mencapai permukaan bumi. Untuk memahami fenomena ini secara kuantitatif, perlu diketahui konvensi tanda dan notasi perpindahan kalor, serta laju perpindahan kalor yang menggambarkan seberapa cepat energi panas berpindah. Selain itu, terdapat tiga mode utama perpindahan kalor, yaitu konduksi, perpindahan energi melalui kontak langsung antar partikel. Yang kedua, konveksi, perpindahan energi melalui pergerakan fluida, bisa gas ataupun cair. Dan yang ketiga, radiasi, perpindahan energi melalui gelombang elektromagnetik tanpa medium. Yang kedua, konvensi tanda, notasi, dan laju perpindahan kalor. Konvensi tanda kalor positif di mana energi mengalir masuk ke sistem, kalor negatif yaitu energi keluar dari sistem. Dihubungkan dengan hukum pertama termodinamika yaitu delta U sama dengan Q min Q, di mana delta U adalah perubahan energi dalam, Q adalah kalor yang masuk, W adalah kerja yang dilakukan sistem. B. Notasi yang digunakan. Q yaitu kalor dalam joule, Q aksen yaitu laju perpindahan kalor dalam watt atau joule per second, A luas permukaan perpindahan, delta T beda suhu dalam Kelvin atau derajat Celcius. C. Laju perpindahan kalor. Laju perpindahan kalor menggambarkan cepatnya energi berpindah. Contoh rumus, Q aksen sama dengan Q dibagi T, di mana Q aksen adalah laju perpindahan kalor dalam watt sama dengan joule per second. Q adalah kalor dalam joule, T adalah suhu dalam Kelvin atau derajat Celcius. Yang ketiga adalah mode perpindahan kalor. A, yaitu konduksi, terjadi melalui kontak langsung antar partikel. Tidak terjadi perpindahan massa. Contoh batang logam dipanaskan di satu ujung. Di sini kita lihat dari yang lebih panas menuju ke lebih dingin dari T1 ke T2 melalui aliran kalor. Rumusnya adalah Q aksen sama dengan KA T1 min T2 dibagi L, di mana Q adalah laju perpindahan kalor, K adalah konduktivitas termal, L adalah panjang jalur perpindahan panas. T1 dikurang T2 adalah suhu yang lebih panas dikurangi suhu yang lebih dingin. B. Konveksi. Perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel zat tersebut terjadi karena pergerakan fluida, cair ataupun gas. Ada dua jenis, yaitu konveksi alami, yaitu akibat perbedaan densitas. Yang kedua adalah konveksi paksa karena pengaruh luar, bisa kipas ataupun pompa. Di sini ada contoh gambarnya, di mana air yang dipanaskan, yaitu P besar turun, P kecil naik. P kecil adalah air dengan suhu yang lebih tinggi. Rumus umum menurut hukum Newton tentang pendinginan. Q aksen sama dengan HA dikali TS min T0, di mana H adalah koefisien perpindahan panas konveksi. C. Radiasi, yaitu perpindahan energi tanpa medium.
melalui gelombang elektromagnetik. Contoh panas matahari sampai ke bumi. Rumus menurut hukum Stefan Boltzmann, yaitu Q aksen sama dengan sigma O dikali A T pangkat 4 S min T pangkat 4 min sur, di mana E adalah emisivitas permukaan, O adalah konstanta Stefan Boltzmann yaitu senilai 5,670 dikali 10 pangkat min 8 min 8 W per meter persegi K pangkat 4. A adalah luas permukaan benda yang memancarkan panas dalam M kuadrat. TS adalah suhu mutlak permukaan benda dalam Kelvin. T sur adalah suhu mutlak lingkungan sekitar atau permukaan penerima radiasi dalam Kelvin. Contoh kasus perpindahan energi melalui kalor. Kita dicontohkan dalam kasus radiasi, yaitu permukaan hampir abu-abu. Soal permukaan panas dengan emisivitas E, yaitu 0,90 dan luas A adalah 0,50 meter persegi, berada pada suhu mutlak TS, yaitu 800 Kelvin. Lingkungannya efektif T-sur adalah 300 Kelvin. Gunakan konstanta Stefan Boltzmann 5,670 dikali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi dikali K pangkat 4. Hitung laju radiasi bersih ke aksen yang dipancarkan permukaan. Di sini diketahui emisivitasnya adalah 0,90, luas area adalah 0,50 meter persegi, TS-nya adalah 800 Kelvin, T surface-nya adalah 300 Kelvin, dan konstanta Stefan Boltzmann. Dengan menggunakan rumus Stefan Boltzmann untuk beda suhu, yaitu Q aksen sama dengan E dikali konstanta dikali A T pangkat 4 S dikurangi T pangkat 4 surface. Perhitungan langkah terperincinya sebagai berikut. Hitung T 4 pangkat 4 S-nya yaitu 800 pangkat 4 sama dengan 400 9.600.000.000. Hitung T pangkat 4 surface-nya adalah 300 pangkat 4 sama dengan 8.100.000.000. Selisih TS dikurangi T sur adalah 409.600.000.000 dikurangi 8.100.000.000 sama dengan 401.500.000.000 dikalikan dengan koefisien kali A kali emisivitas, yaitu Q aksen sama dengan 0,90 dikali koefisien Stefan Boltzmann dikali area 0,50 dikali selisih temperaturnya, dan terhitung hasil numerik Q aksen sama dengan 10.244,95 watt. Dan jawaban hasilnya adalah Q aksen sama dengan 1,02 dikali 10 pangkat 4 watt sama dengan 10,245 watt. Berarti permukaan memancarkan bersih sekitar 10,2 kilowatt melalui radiasi. Yang kelima adalah contoh aplikasi perpindahan energi kalor dalam kehidupan dan dunia teknik. Yang pertama adalah pendinginan tubuh manusia. Fenomenanya adalah tubuh manusia dengan suhu kurang lebih 310 Kelvin memancarkan radiasi ke lingkungan yang lebih dingin. Penjelasan, meskipun udara tidak bergerak, suhu tubuh tetap kehilangan panas lewat radiasi termal ke dinding atau ke langit. Penerapannya adalah dalam malam yang cerah, manusia merasa lebih dingin karena radiasi ke langit lebih besar, yaitu langit berperan sebagai permukaan dengan T rendah.
Yang kedua adalah pakaian berwarna gelap atau dengan emisivitas tinggi memancarkan dan menyerap panas lebih cepat dibandingkan warna terang. Yang kedua adalah peleburan dan pemanasan logam atau furnace industry. Fenomenanya adalah proses peleburan logam seperti baja, aluminium, atau tembaga pada suhu tinggi. Penjelasannya adalah pada tungku peleburan atau furnace, energi panas terutama ditransfer dari dinding tungku ke logam cair melalui radiasi. Penerapan hukum Stefan Boltzmann-nya adalah digunakan untuk memperkirakan kebutuhan energi dan menentukan bahan pelapis dinding tungku agar tahan terhadap radiasi termal tinggi. Yang terakhir adalah kesimpulannya. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah akibat perbedaan suhu antara dua benda atau sistem. Energi ini selalu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah sampai tercapai kesetimbangan termal. Tiga mode utama perpindahan kalor seperti yang dijelaskan tadi yaitu konduksi terjadi melalui kontak langsung antar partikel dalam padatan, konveksi melibatkan perpindahan panas fluida gas atau cair yang membawa energi panas. Yang ketiga radiasi terjadi dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan medium. Efisiensi perpindahan kalor sangat dipengaruhi oleh sifat material, yaitu konduktivitas termal, emisivitas, dan koefisien konveksi secara perbedaan suhu, serta perbedaan suhu yang terjadi. Pemahaman konsep ini sangat penting dalam bidang teknik, terutama untuk perancangan sistem pemanas, pendingin, mesin, dan konversi energi agar bekerja optimal serta hemat energi. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Moto saya tetap sama, yaitu sukses dengan berkarakter dan berkeahlian. Untuk video materi presentasi yang tadi akan saya sematkan di bawah ini, yaitu di halaman terakhir pada materi presentasi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.